Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Antropologi Hukum yang beranggotakan Sentia dan Lara Karniasari. Dosen pembimbing Bapak Rifki Nurdiansa MH. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah antropologi hukum. Sejarah antropologi hukum dibagi menjadi 5 fase. Langsung saja kita masuk pada penjelasan fase pertama, yaitu fase awal studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologi hukum. Awal pemikiran antropologis tentang hukum pada kenyataannya dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum dikaitkan dengan karya klasik dari Sir Hendrik Maynard dengan bukunya yang berjudul The Ancient Law. Pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1861, ia dipandang sebagai peletak dasar hukum antropologi tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas mengatakan bahwa hukum berkembang seiring dan berjalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana, tradisional, dan kesukuan ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang intern dengan masyarakat semula menekankan pada status, kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Kita masuk pada fase kedua, yaitu fase pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20, metode kajian hukum seperti yang dilakukan pada fase awal mulai ditinggalkan dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan dalam studi-studi antropologis tentang hukum. Fase ini dikaitkan dengan karya Barton misalnya, yang berjudul Infugau Law, yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919, merupakan hasil dari fieldwork yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon, Filipina. Fase ketiga adalah fase pada dekade tahun 1940-an. Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an, tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional. Karya klasik dari Leverlin dan Hobart bertajuk The Channel Y 1941 merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi dalam masyarakat suku Cheyenne, suku Indian di Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada fase pada dekade tahun 1960-an. Pada dekade tahun 1960-an, tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka. Fase ini dikaitkan dengan karya Bohannan, Glumat, dan Gulliver misalnya. Tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi, mekanisme, dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum negara-negara sedang berkembang.
Selanjutnya kita masuk pada fase kelima. Fase pada dekade 1970-an. Sejak awal tahun 1970-an, tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, non-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Fase ini dikaitkan dengan karya Nevel dan Todd 1978 misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia melalui Berkeley Fieldwork Law Project, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum. Selanjutnya, teori antropologi hukum. Teori antropologi hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori evolusionalisme. Konsep evolusi adalah evolusionalisme yang berarti cara pandang yang menekankan perubahan lambat laun menjadi lebih baik atau lebih maju, dan dari sederhana ke kompleks. Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu masyarakat dikenal telah maju, sedangkan masyarakat yang lain masih dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang belum maju. Edward Burnett Taylor, 1832 sampai dengan 1917, dan Lewis Henry Morgan, 1818 sampai dengan 1889. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa ada suatu hukum atau aturan universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Yang kedua, teori fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski, 1884 sampai 1942, yang selama Perang Dunia II mengisolir diri bersama penduduk asli Pulau Trobriand untuk mempelajari cara hidup mereka dengan jalan melakukan observasi, berperan serta partisipan observation. Ia mengajukan teori fungsionalisme yang berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsional atas kebudayaan menekankan bahwa setiap pola tingkah laku, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memerankan fungsi dasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, teori pluralisme. Dari perspektif antropologi hukum, fenomena pluralisme hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat multikultural. John Griffiths 2006 mendefinisikan pluralisme hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. Itulah pembahasan kami. Terima kasih.